Kita akan kembali mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan tentang Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, saudaraku ya. Kita sudah belajar sampai sejauh ini, sudah saya sampaikan di WA Group ya, kita sudah sampai pada kesimpulan di mana tentang Yesus yang kita sembah sebagai firman Allah ya. Nanti kita hari ini akan mendalami lebih lagi sebagai suatu kesimpulan, saudaraku ya. Kita sudah belajar ada 4 pernyataan ya atau deklarasi Tuhan Yesus sendiri ya, yang menyatakan dirinya adalah firman Allah. Dan kita melihat sudah belajar selama ini cara Yesus menyatakan dirinya adalah tidak secara eksplisit ya, tidak secara langsung ya, tetapi Tuhan Yesus memakai cara-cara yang ya gayanya, saudaraku ya. Kalau ada cara tersendiri, dan terutama kalau dilihat, saya sudah mencoba menyimpulkan ya di WA Group itu saya sampaikan ya, yaitu dengan cara menyamakan dirinya gitu. Ya bukan seperti loh, saudaraku ya. Ingat ya, kados. Ayo, ingat bahasa Yunaninya apa? Kados ya. Kados kalau bahasa Jawa itu seperti ya, tapi ini bahasa Yunani sama ya, dengan Bapa, menyamakan diri dengan firman ya. Nanti kita akan lihat lagi ya, nanti saya tunjukkan ayat-ayat, beberapa ayat. Kenapa kok firman itu sama dengan Allah juga, nanti kita akan belajar juga. Tapi intinya caranya Tuhan Yesus itu menyamakan diri. Ada 4 itu, saudaraku ya, itu cara Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya adalah firman Allah. Yang pertama masih ingat bahwa Tuhan Yesus menyamakan dirinya, ini kalau kita buat simpulan ya, dengan firman yang tertulis di mana? Kitab-kitab suci ya, kitab-kitab suci menulis tentang aku ya. Hologos, hogegramenos, Yunaninya enggak ngerti, enggak apa-apa. Nanti saya tunjukkan bahasa Jawa lagi, saudara. Itu anu ya, saudara, mantep gitu ya. Kalau kesulitan memahami arti dalam bahasa, bukan kesulitan sih, ada arti yang jadi gini, dengan kita melihat bahasa aslinya, kita akan lebih tahu apa makna yang dibalik perkataan Tuhan itu ya, saudara. Karena terjemahan itu mesti ada kekurangannya, tetap karena bukan bahasa aslinya, makanya kenapa kita perlu belajar bahasa asli ya. Makanya saya juga berharap pendeta-pendeta hamba Tuhan mulai, ya ini enggak jago-jagoan ya, enggak. Ya ini memang apa ya, sebetulnya harusnya setiap anak-anak Tuhan harus mulai ya mendalami firman Tuhan dengan mengerti aslinya itu bagaimana. Terjemahan enggak salah sih, cuman ada yang ya kurang mantap lah ya karena perpindahan bahasa. Oke, jadi yang pertama itu hologos, hogegramenos ya. Hologos itu firman, gegramenos yang ada tertulis gitu ya. Di dalam kitab-kitab suci itu berbicara tentang aku, kata Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus ngomong kitab-kitab suci itu loh ya. Mulai hukum Taurat, kitab para nabi, Mazmur itu nulis aku gitu ya. Itu kan firman Tuhan. Jadi itu firman yang tertulis itu adalah bicara tentang Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan memberi hidup. Saya tadi malam beberapa hari ya sedang merenungkan firman, dikatakan bahwa apa namanya ini, Tuhan Yesus itu memberi hidup ya, memberikan hidup kepada orang yang percaya kepadanya, yang menerima Dia. Itu sebetulnya juga mirip firman Tuhan ya. Maksudnya fungsi dari firman saya sudah sering ajarkan ya, di mana dikatakan manusia hidup, Matius 4 ayat 4. Ingat ayat itu, manusia hidup bukan dari apa? Roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia hidup itu bukan dari makanan jasmani saja, tapi perlu makanan rohani gitu ya. Itu yang memberi hidup bahkan sampai kekal, yaitu firman Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut Allah itu kan firman. Yesus ngomong, kalau dia ngomong memberi hidup berarti dia yang bisa memberikan hidup. Ya. Akulah kebangkitan hidup, percaya padaku kamu akan hidup. Jadi Yesus memberikan, akulah roti hidup. Ya, barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Jadi dia memberi kehidupan seperti firman Tuhan. Dan saya merenungkan seperti ini juga, saudara. Firman Tuhan itu memberi hidup itu bagaimana, saudara? Nanti kita akan lihat ayat-ayat di mana nanti saya akan khotbah tentang 2 makna firman. Ya, ini kalau yang 4 ini deklarasinya Tuhan Yesus, pernyataan Tuhan Yesus. Tapi 2 ini adalah kesimpulan kita. Kita nanti akan melihat 2 makna, pengertian firman Tuhan itu ada 2 sebetulnya. Ya, nanti kita lihatlah. Tuhan Yesus itu ketika menyamakan dirinya dengan Sang Pemberi hidup, Sang Firman hidup ya, dengan percaya kepada Dia, menerima Dia akan menerima hidup. Saudara, nanti saudara akan melihat
bahwa Tuhan itu berfirman. Ya. Nanti akan kita bagi dua makna ya. Yang pertama firman sebagai kata-kata. Katakan 1, 2, 3, kata-kata atau perkataan. Nah yang kedua firman itu sebagai kehidupan. 1, 2, 3 firman sebagai kehidupan atau pribadi. Ada hidup berarti ada pribadi. Ya. Nah nanti kita bisa membedakan di situ kenapa firman itu memberi hidup. Bahkan sebagai kata-kata maupun sebagai pribadi yang memberi hidup. Hanya nanti saudara akan banyak melihat ya di dalam firman Tuhan itu kalau kamu melakukan, kamu mendengar firmanku, perkataanku, kamu akan hidup, kamu akan baik keadaanmu. Tapi kalau kamu ya melanggar, kamu menolak firmanku, ya akan terjadi ya. Bahkan seperti apa itu padang bulus itu ada macam-macam ya. Padang gersang hidupmu, wah, malah binasa nanti ya. Kita akan itu baru 2 ya saya ingatkan. Yang ketiga, Yesus menyatakan diri dengan menyamakan dirinya sebagai yang melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Nah itulah tugas firman ya. Firman itu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Allah berfirman, maka semuanya jadi, Allah memberi perintah, semuanya ada. Dan yang terakhir kita belajar minggu lalu ya, di mana ini sambil ngingetin sedikit, di mana Tuhan Yesus itu menyatakan diri sebagai firman ketika Tuhan Yesus saudaraku menyamakan dirinya. Nah dari sinilah kita belajar ya bahwa percaya kepada Dia. Nanti kita akan lihat penjelasan lebih lanjut di ayat-ayat selanjutnya ya yang akan kita belajar hari ini. Di mana kalau kamu menolak aku, kamu menolak firman Allah gitu loh ya. Pada minggu lalu ya lihat aja rekamannya kalau mau tahu. Ayat-ayatnya ada 3, enggak salah itu saya berikan ya. Jadi kalau percaya kepadaku, kamu percaya kepada firman Allah. Mendengar perkataanku, kamu mendengarkan perkataan firman Allah. Bahkan yang selanjutnya cara Yesus berbicara itu seperti caranya Allah berbicara. Perkataanku dengan perkataannya Allah itu dikatakan derajat yang sama ya, hados sama hutos. Hutos ya, kita udah belajar ya, hutos itu dengan cara yang sama. Sebagaimana Bapa berbicara kepadaku, demikianlah aku berbicara gitu ya. Ya oke, nanti kita akan perdalam lagi lah. Kita akan lihat hari ini ada 2 ayat dulu saya buka kepada Anda. Bagaimana saya mengajarkan hari ini ada 2 pengertian atau 2 makna tentang firman. Nanti biar pendek judulnya nulisnya 2 makna firman gitu aja ya. 2 makna firman. Makna yang pertama, firman sebagai perkataan. Sebagai apa saudaraku? Perkataan atau kata-kata. Kita lihat dulu ayatnya Yesaya 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23. Sambil saya minum bentar ya saudaraku. Saudara buka ayatnya. Nah, kita akan melihat 2 ayat bagaimana Tuhan berbicara tentang firman. Saya ketemu ya, dan aku sendiri Tuhan bicara ya. Demi aku sendiri ya, aku telah bersumpah. Jadi Tuhan itu kalau bersumpah demi siapa? Demi diriku sendiri. Dia tidak bersumpah demi langit itu ciptaannya, bersumpah demi bumi apa enggak. Kalau pernah itu aku memanggil langit, langit supaya mendengar perintahku. Lah ini bersumpah demi dirinya sendiri. Sumpah itu adalah untuk meniadakan keraguan, saudaraku. Ya, saudara aja kalau orang enggak percaya sumprit gitu, sumpah gitu, supaya orang enggak ragu gitu. Nah, itu Anda yang ngomong, apalagi Tuhan. Kalau Allah bersumpah, wah enggak main-main, saudaraku. Ya, apa Tuhan sumpah berkata, jadi supaya tidak ada keraguan, benar-benar perkataannya ini ya pasti ya dari mulutku telah apa saudaraku keluar kebenaran. Sebenarnya saya lihat bahasa aslinya artinya selain kebenaran juga keadilan ya sama lah ya, kebenaran yang adil yang benar ya, justice. Suatu firman, logos saya lihat itu ya, yang baca sama-sama, jadi dari mulutnya Tuhan itu keluar kebenaran. Apa itu kebenaran? Keadilan, suatu yang justice, suatu yang benar. Yaitu apa tadi dikatakan? Suatu firman atau logos, perkataan yang tidak dapat ditarik kembali. Nah, orang Jawa punya istilah bagus ini, sabdo pandito ratu.
omongannya raja kan, ratu itu sabdo pandito ratu ya. Pandito itu pendeta ya enggak salah ya. Jadi zaman dulu kan orang Jawa itu kasta yang tertinggi ya, masih zaman Hinduisme ya. Kasta Brahmana, Pandito ya, dan Raja, Satria. Itu yang paling tinggi ya, dan dihormati ya, omongannya itu pasti, itu istilahnya ya orang Jawa. Tapi ini luar biasa, firman yang tidak dapat apa saudaraku, ditarik kembali. Ya, kalau kita sering ngomong, sering gak jadi omongannya. Sering ngomong tidak ditepati. Ya, sering ngomong istilah bahasa Indonesia menelan ludah sendiri gitu ya. Ya, menelan gila nih sudah ya, menelan ludah sendiri. Masa habis meludah terus ditelan lagi, itu menggambarkan orang yang ngomong tidak ditepati. Orang yang ngomong ditarik lagi gitu loh. Tapi Tuhan ngomong, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ya toh, dari mulutku telah keluar, telah itu sudah. Amin saudaraku. Wes keluar, wes metu. Firman dan itu tidak akan bisa ditarik kembali. Ya, baca Sanyodon, semua orang bertekuk lutut dan bersumpah setia dalam segala ini. Ini ya Tuhan kan maha kuasa ya, yang maha kuasa. Tapi intinya saya mau garis bawahi ada firman yang keluar dari mulut Allah. Ini firman logos, perkataan. Ya, perkataan yang keluar dan tidak bisa ditarik lagi. Saudaraku ya. Dan inilah menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Nah, kita akan lihat. Jadi saya ini sedang meramu gini, ya apa caranya mengajarkan agak teologi sedikit ya, tapi tidak terlalu teori aja ya, ada aplikasinya. Coba belajar saudaraku. Ini kesempurnaan itu seperti ini, ya. Makanya saudara-saudara seberang bilang kesempurnaan hanya milik Allah gitu ya. Memang Allah sempurna, tapi yang kita bersyukur gini, kita nanti juga akan disempurnakan. Nanti ada pelajaran keselamatan itu. Saudara itu jadi orang Kristen bukan cuman KTP-nya, bukan cuman jadi pengikut Yesus sekedar ikut ya, tapi akan ngikut hidupnya gitu loh, saudara, sampai disempurnakan gitu ya. Oke, kita lihat Yakobus pasal 3. Coba, ini bicara perkataan dulu ya. Kayaknya enggak, nanti bagian 1 kayaknya enggak nutut mungkin. Saya kalau langsung cepat ngomongnya nanti cepat kalau berusaha memampatkan pengajaran ini ya. Oke, Yakobus 3. Ini pelajaran buat kita semua dan ini hanya untuk Allah memang ini. Saya enggak apa-apa ngomong Allah saudara biasakan, itu bahasa Arab ya, karena ini sedikit saya ngomong ya. Ini untuk pengetahuan aja, karena ada yang enggak setuju sudahlah, kalau perlu kata Allah diganti Elohim. Ya, orang Kristen Arab saudaraku sebelum Islam masuk ya, sebelum ada Islam itu sudah biasa menyebut Allah Elohim itu Allah. Dan kita orang Indonesia Allah itu loh. Nanti kalau diajari Elohim malah bingung gitu istilahnya. Tapi ngerti aja bahasa aslinya Elohim gitu. Tidak apa-apa, Allah. Kalau saudara-saudara kita biasa ngomong Allah ya untuk pendekatan kan, supaya ada tidak tambah jauh dengan mereka. Kita bisa mendekatkan ya, malah bisa mengajarkan kebenaran. Saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau jadi guru. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat ya. Makanya saya itu juga enggak pernah cita-cita jadi pendeta. Berat. Bukan berat apanya, khotbahnya kalau gini ya maaf ya, belajar aja bisa. Mas juga mulai belajar Yunani. Seneng kalau ada yang meneruskan, ada yang saya pengen nanti ya jemaat jangan saya kan jemaat. Ya enggak bisa apa-apa. Nanti saya akan lihat ya, jemaat mula-mula itu luar biasa. Itu bukan kalau cuma 12 rasul aja, saudaraku, saya enggak yakin Injil bisa sampai itu muncul rasul-rasul baru ya, karunia-karunia kerasulan itu muncul. Luar biasa, ada Apollo, siapa itu ya, yang temannya Paulus, Barnabas, itu. Terus penginjil-penginjil itu dari jemaat-jemaat, saudaraku ya. Ya oke lah. Jadi kalau cuma belajar gini aja banyaklah yang bisa ya. Tapi maaf kalau dihakimi menurut ini ukurannya lebih berat. Ya, makanya kalau orang melayani Tuhan itu motivasinya harus benar ya, kalau jadi hamba Tuhan. Saya sebenarnya tidak pernah kepingin ya. Kalau bukan Tuhan yang narik, Tuhan yang bawa, sudah sampai mau nolak-nolak, tidak bisa lagi sudah. Ya akhirnya ya sudahlah, jadilah kehendak-Mu Tuhan gitu ya. Tapi
kalau orang menjadi hamba Tuhan, tapi apalagi sekarang kondisi gini sudah tidak mau semua. Gereja ditutup semua, online semua. Ya banyak yang, ya teman-teman ya banyak yang sharing-sharing ya, sulitan lah. Ini justru pemurnian, enggak apa-apa. Kalau kamu memang dipanggil jadi hamba Tuhan, ya udah, ya. Walaupun memang penghakimannya lebih berat, ya. Dalam hal apa? Sebenarnya ayat 2 ini, Saudara, kita akan melihat dalam hal perkataan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Manusia tidak luput dari kesalahan. Ini kan bahasa umumnya kan gitu ya. Ini kita mungkin dia mengakui kita ini tidak luput dari kesalahan gitu. Tapi jangan jadi alasan, loh ya kan. Pendeta juga manusia, harus sakarepe dhewe ya ndak. Ya. Kan nanti dihakimi, itu masalahnya yaitu Saudara, ada penghakimannya. Allah itu, maaf kalau saudara yang lain ada yang takdir apa itu ya, hukum karma atau segala macam. Kalau kita Tuhan itu, jadi kalau ada sesuatu itu ada firman Tuhan ya, kalau ada apa itu namanya, jadi Tuhan itu yang melaksanakan semua. Kalau Tuhan tidak menghakimi kan berarti Tuhan tidak nyata gitu. Hati loh saudaraku. Jadi ya tapi penghakiman Tuhan nanti kita akan belajar ya. Dalam konteks anugerah itu beda ya. Seperti ya apa namanya, bukan penghukuman yang sampai binasa, kita masih diberi kesempatan diajar, dididik ya. Tapi intinya kita ini bersalah dalam banyak hal. Makanya jangan mau jadi guru, jangan suka menggurui gitu loh. Ya nanti kamu akan satu kali, makanya sering kan saya ngajar, oh itu loh gitu aja kok nggak bisa, gitu aja kok nggak kuat, gitu aja kok ya ternyata dia kena nggak kuat. Ya itu menggurui, menghakimi ya. Nanti kamu, makanya Yesus pernah ngomong kan, jangan kamu menghakimi, karena kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Ini makanya Rasul Yakobus jelaskan dari situ. Saudara kalau teliti nanti ajaran para rasul itu dari Yesus semua. Dikembangkan istilahnya ya, dijelaskan istilahnya gitu ya. Makanya menurut saya kalau mau belajar tafsir, pertama belajar dari para rasul, itu menafsirkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus nanti termasuk firman ya. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Barang siapa tidak apa saudaraku? Bersalah dalam perkataannya, gitu, bicara perkataan, ia adalah orang sempurna. Ya Pak saudaraku. Jadi orang yang sempurna itu ukurannya apa? Perkataannya. Gitu. Tidak bersalah dalam perkataannya. Tuhan ngomong, dan ini hanya Tuhan saja yang kalau sampai hari ini loh ya. Kan semua kita nih bersalah dalam banyak hal gitu. Saya aja khotbah kadang sering gak sadar omongan otak sama ini enggak nyambung kan ya. Belum juga maaf ya, kadang-kadang kita ngobahkan kasih pun kadang waktu di luar ya dengan keluarga ada kalanya saudaraku ya tidak mempraktekkan kasih, yang ada emosi. Makanya kadang kita sering dengar candaan, tapi ini ya enggak apa-apa, ini juga suatu otokritik buat kita. Kalau di gereja aja kayak malaikat ya, di gereja kayak malaikat, kalau di rumah kayak gak berani ngomong. Kayak setan gitu ya. Kemarin saya kan pernah khotbah tentang anak melakukan pekerjaan bapaknya kan. Itu Yesus ngomong kepada orang Yahudi, iblis itu bapakmu gitu ya. Dia bapak segala dosa, kamu suka bohong, pembunuh. Karena melakukan pekerjaan bapakmu. Ya itu istilah saja ya, kiasan ya, bukan berarti itu anaknya iblis beneran gitu ya. Kalau orang, makanya itu ayat atasnya kan, kamu akan merdeka, benar-benar merdeka kalau kamu percaya kepadaku. Loh kami ini bukan hamba, tidak terima. Barang siapa melakukan dosa, dia menjadi hamba ya dari dosa itu, diperhamba oleh dosa itu. Setiap orang pasti bersalah dalam banyak hal, ada salah, ada dosa. Makanya perlu Yesus, amin saudaraku, supaya tidak terus di dalam perhambaan, maksudnya gitu loh. Dan kita akan dibawa kepada kesempurnaan, tapi paling tidak Anda ngerti, kriteria sempurna itu dari perkataan. Makanya Allah ngomong, demi diriku sendiri aku bersumpah. Saya menjelaskan gini, maksudnya gini loh, kan dua makna firman ini, yang pertama kan perkataan, kata-kata. Supaya kita jangan meremehkan, oh itu cuma kata-kata. Loh, itu kalau kata-kata kita, oke, boleh diremehkan. Kata-kata saya silahkan Anda remehkan. Kata-kata teman, kata-katamu sendiri. Tapi kalau kata-katanya Allah, the word of God, ya
pangandikane Gusti, titaing Gusti, apapun itu, perkataannya Gusti Allah, jangan main-main, saudaraku. Sempurna, nanti kita akan lihat. Makanya hanya Yesus saja yang bisa menggenapi. Saya kan sudah menjelaskan, Yesus itu yang menggenapi. Firman itu nulis tentang aku, bukan hanya cerita tentang Yesus. Itu tergenapi oleh aku. Manusia, makanya Rasul Paulus, oleh hikmat Tuhan nulis, tidak ada satupun orang yang sanggup melakukan hukum Allah. Tidak ada. Tapi Yesus telah menggenapinya, menyelesaikannya. Saya sudah menjelaskan genap itu, bahasa Yunaninya, ini angel lali kak ya, plerosai atau dari pleru kata kerjanya. Plerosai, katakan 1, 2, 3, plerosai. Itu menggenapi itu artinya menyempurnakan, komplit, melengkapi, fulfill, memenuhi. Ya toh? Ini saudara bisa memenuhi ini? Ini firman Tuhan. Orang yang sempurna tidak bersalah dalam perkataannya. Saya sering salah, jujur saya sering salah. Bukan cuma salah ngomong, ini bukan salah ngomong, salah ketik, bukan. Sering tidak bisa sesuai yang dikatakan dengan yang dikerjakan. Tapi Allah ngomong, demi diriku sendiri, aku bersumpah. Kata-kataku yang keluar dari mulutku tidak bisa ditarik lagi. Terjadi. Jadi hukum, nanti kita ngelihat ada hukum, peraturan. Dan Allah sendiri ya terikat dengan firman-Nya, nanti terikat dengan janjinya. Nanti saya waktunya enggak nutut nanti. Saudara, ada ayat-ayat nanti gini, sederhananya Tuhan itu harusnya menghukum orang Israel karena ketidaksetiaannya. Karena kejahatannya berontak, menyembah Molok, apa itu ya, Bu Untung pernah nyembah Molok. Ayatnya enggak tahu tapi nyembah Molok, dewa api, menyerahkan anak itu, perbuatan-perbuatan mereka terseret pada penyembahan berhala. Bahkan Salomo sekalipun loh. Tapi Tuhan ngomong apa? Karena aku sudah berjanji kepada Daud, aku sudah berjanji kepada Abraham, nanti ada, aku ingat kepada Abraham janjiku. Itu Kejadian 12. Olehmu, keturunanmu menjadi raja. Karena janjinya ini, omongannya ini, Tuhan terikat dengan kan bersumpah. Sumpah itu mengikat, saudaraku. Makanya kalau menikah itu, siap-siap ya. Mas Yulio lagi siap-siap pindah ya, doain saudara. Nanti kalau perlu mobil, udah dapat. Kalau belum tak bantu. Kan deket sini aja ya, nggak apa-apa, mumpung inget ya. Nah, di dalam pernikahan, saudara. Ya. Kenapa kok kita dalam pernikahan ada, kalau sudah seberang ijab kabul ya, kalau kita ini janji nikah, itu sebenarnya bersumpah, janji. Orang Kristen memang enggak boleh bersumpah. Yesus ngomong, jangan kamu bersumpah demi langit. Langit itu tahtanya Allah. Jangan bersumpah demi Yerusalem, itu kota raja besar. Gitu. Pokoknya enggak boleh. Kalau ya katakan, ya. Nek ora, ya ngomong ora. Gitu loh. Enggak usah. Jadi orang Kristen ini sebenarnya enggak perlu bersumpah. Ya, ini menunjukkan integritas. Tapi kalau kamu ngomong ya, ternyata enggak, orang jadi enggak percaya, ya kamu harus merubah perilakumu sampai orang bisa percaya, oh omongan ini bisa didengar. Ini saya belum bicara firman yang kedua aja, panjang nanti, makanya enggak ngerti lah saya ini, waduh kadang saya ini Tuhan, kok banyak banget ya yang saya terima, saya pelajari, ngajarkannya ini loh gimana, Tuhan kadang saya ini hampir putus asa sendiri. Jadi bayangkan, yang Anda yang belajar aja, Pak Agung ngajari, oh boy, saya yang terima aja mumet dah saya kadang-kadang. Iki belum selesai, tambah kayaknya, aduh Tuhan. Tapi pernah saya waktu ini nih, sharing dikit ya, Tuhan, sempat agak komplain tanda petik. Tiba-tiba saya dengar suara lembut. Apakah kamu keberatan? Wah udah gitu ngeri. Oh enggak. Saya langsung diingatkan firman, itu cuma satu kata, makanya logos itu cuma satu kata, tapi pengertian saya sudah macam-macam. Saya ingat firman Tuhan bagaimana Saul enggak setia diberikan kepada Daud. Pokoknya ada prinsip di mana kalau saudara enggak mau, masih banyak yang mau. Ya, Tuhan bisa berikan kepada orang yang Tuhan percaya. Saul enggak mau nurut sama Tuhan, kasihkan Daud. Makanya kalau Anda dipercaya Tuhan, jangan ngomong, jangan aku Tuhan, jangan aku Tuhan. Utuslah dia Tuhan. Padahal firman Tuhan ngomong, ini aku, utuslah aku. Kita menyerahkan diri, saudara. Jangan sampai, saudaraku ya, nanti diambil kaki diannya itu, istilahnya gitu, lain kali lah Pak. Gitu. Saya langsung, yes Tuhan, bisa apapun tak terima, itu proses saya. Saudara jangan dipikir ada saja, saya sendiri pun begitu. Ya inilah, jadi
Perkataan ini luar biasa, saudara. Bukan sekedar kata-kata. Kata-kata ini tidak bisa ditarik kembali. Kata-kata ini, apa saudaraku, nanti kita akan melihat mengandung banyak, bahkan janji tadi. Nanti ada peraturan, jadi kata-kata Tuhan ini ya. Makanya saudara bisa membedakan. Yesus firman Allah, firman itu kata-kata lah ya. Yesus itu perkataannya Allah yang jadi manusia, bukan kata-kata yang ini, saudaraku. Ini kata-katanya Allah yang harus dilakukan manusia gitu loh. Nah, kita kan pernah belajar loh, Yesus katanya firman Tuhan deklarasinya karena dia melaksanakan. Loh, kita kan disuruh melaksanakan. Kita ini cuma disuruh. Mbuh iso, mbuh enggak, bisa atau tidak belum tentu gitu loh. Tapi kalau Yesus sudah genap, selesai, sempurna. Amin, saudaraku. Makanya kita perlu mengikuti Yesus. Manusia tanpa Yesus tidak bisa. Tidak mampu. Saudaraku ya, makanya orang yang sempurna itu belajar dari perkataan. Belajar dari ngomong. Dan Allah adalah contoh yang sempurna. Di mana ketika orang Israel yang harusnya dihukum. Karena ketidaksetiaan mereka, loh, hukum itu ada, saudaraku ya. Hukum Taurat itu terutama ya, itu mengajarkan kalau kamu setia, kamu diberkati. Tidak setia, kutuk datang kepadamu. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Tapi diberkati itu hukum. Dan orang Israel tidak setia. Makanya mereka harusnya dihukum. Gitu loh, saudaraku. Tapi ada banyak ayat, nanti saya tunjukkan satu ya, banyak soalnya. Aku ingat kepada Abraham, aku ingat kepada Daud, janjiku, kepada keturunannya. Jadi ini keturunannya ndablek-ndablek. Orang Israel dikenal tegar, keras kepala dan tegar tengkuk. Harus dihukum, tapi Tuhan karena ingat firman-Nya, ya Pak saudaraku, belas kasihan Tuhan. Ya walaupun sempat diajar titik-titik klenger-klenger, saudara, masuk pembuangan, zaman hakim-hakim itu ya, setiap mereka tidak setia, dijajah oleh bangsa-bangsa sekitar. Tapi ketika ada hakim yang muncul, ya, banyak Gideon, siapa aja itu ya, yang terkenal itu Yefta itu ya termasuk ya hakim ya. Terus ada yang perempuan itu, Deborah, nabi perempuan itu ya. Nabiah tapi dia juga hakim, nabiah. Terus terkenal Simson. Ketika hakim-hakim itu muncul, dibangkitkan Tuhan, membebaskan mereka. Ya, saat mereka itu terjadi ketika mereka berbalik pada Tuhan. Wah, setia, dibebaskan. Sudah enak, itu gambaran manusia. Baca hakim-hakim itu pelajaran buat manusia itu. Kalau hidupnya sudah enak, lupa sama Tuhan. Terus ketika mulai nggak enak, aduh Tuhan tolong. Nah, Tuhan kirim hakim tolong. Itu terjadi terus-menerus. Makanya saya ada firman Tuhan yang saya percaya itu luar biasa ya, dari Rasul Paulus ya. Timotius itu pada suratnya pada muridnya Timotius. Firman Tuhan ngomong begini ya. Sekalipun engkau tidak setia, ada kan? Aku tetap setia. Karena itu ayat selanjutnya, jangan berhenti di situ. Wah, enak yo. Aku tidak setia. Teruskan bacanya. Kalau baca Alkitab jangan separuh. Selanjutnya apa di situ dikatakan? Karena aku kan ya tahu kan kelihatan. Yang ingat kan ayat itunya aja. Tidak bisa memungkiri diriku sendiri. Loh, Allah itu setia. Makanya Allah itu setia. Ya toh, makanya dia tidak bisa untuk tidak setia. Allah itu kasih, makanya tidak bisa untuk tidak mengasihi. Itu loh kita bersyukur punya Allah yang seperti itu, saudaraku. Amin. Kalau ada teguran, hajaran, didikan itu bukan karena benci. Karena Allah mengasihi kita, makanya dia ngomong barang siapa yang kukasihi, kutegur dan kuajar. Gitu loh. Itu bedanya di situ, beda banget. Makanya dia menyebut dirinya Bapak. Bapak manakah yang tidak mengajar anaknya? Itu karena kasih, supaya anaknya nanti mengambil bagian dalam kekudusannya. Gitu loh. Kalau enggak diajar, wah liar nanti ya, bejat. Lah makanya inilah, Tuhan sempurna. Makanya ada firman Tuhan ngomong, Yesus sendiri yang ngomong, hendaklah kamu sempurna. Ya saudara. Seperti Bapamu di surga sempurna. Bapak di surga sempurna enggak? Itu bukan cuma deklarasi, dibuktikan dari perkataan. Makanya Anda baca Alkitab, lihat perkataannya digenapi enggak? Perkataannya ditarik kembali enggak seperti manusia? Oh enggak jadi aku ngomong ini. Perkataannya ya setia. Ya. Makanya
Inilah Tuhan yang kita sembah. Hendaklah kamu sempurna. Maaf kalau mungkin ada semua agama-agama kebanyakan ngajar manusia tidak mungkin sempurna. Hati-hati ya, itu dunia ngomong di telinga kita seperti itu. Hanya Allah yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Hanya Allah saja yang sempurna. Manusia tidak sempurna. Tidak mungkin sempurna. Nah, tapi Yesus ngomong lain. Hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu sempurna. Ya karena orang enggak bisa memang sempurna. Gimana caranya? Percaya Yesus. Percaya kepada Yesus yang sudah menyempurnakan seluruh perkataan Allah. Firman itu perkataan. Saya ini sebenarnya kepingin mengganti firman itu dengan istilah perkataan. Biar ngerti firman itu apa sih, seolah kayak ngawang-ngawang. Firman itu artinya perkataan. Ya, word bahasa Inggrisnya, kata-kata. Oke, jadi inilah firman Tuhan ini luar biasa. Dan ini kita belajar juga, enggak apa-apa. Ini sebenarnya bawah ini enggak disambung, enggak apa-apa. Karena konteksnya saya bicara sempurna itu dari perkataan. Kalau orang itu sempurna dalam perkataan, ia dapat juga, baca sama-sama, mengendalikan seluruh tubuhnya. Oh, ini latihan. Saudara gini, maksudnya gini, prakteknya ya. Belajarlah sesuai apa yang Anda ucapkan, Anda lakukan. Ya, aku tidak akan ngulangi lagi. Ya, lakukan. Aman, saudaraku? Ya, aku sadar. Ya, benar-benar sadar. Aku berubah. Benar-benar aku berubah. Lakukan. Coba genapi. Gitu loh. Apa yang kau katakan. Tidak usah perkataannya Tuhan dulu lah. Ya, perkataanmu sendiri itu loh. Kamu bisa lakukan enggak? Ya, makanya hati-hati kalau ngomong. Ya, makanya ada firman Tuhan, aku percaya sebab itu aku berkata, kata iman itu ayat senangannya istri saya, 2 Korintus 4. Iman itu dimulai dari ngomong dulu. Ngomong terus ikuti omonganmu. Ya toh, kalau kamu percaya Yesus, ya sungguh Immanuel tadi. Aku bertahan, ya, berharap gitu. Terus kalau imannya ngomongnya aku percaya Yesus, omongannya, ini contoh, kelakuannya cari dukun. Cari Mbah Jugo. Saya dulu juga berjalan, ternyata Mbah Jugo ada beneran itu. Apa Gunung Kawi itu. Saya waktu mengantarkan KKN anak saya itu. Ya cari yang lain. Kenapa bukan Yesus? Oke, ya. Dan yang ini yang kedua dulu ya, sebelum saya menjelaskan mendetil ya. Ini kan perkataan yang kata-katanya Tuhan. Itu nanti, saudaraku, isinya ada janji, isinya ada perintah, ya, ada hukum, ada ketetapan, ada peringatan. Apa ya? Nanti banyak. Saya nggak mungkin jelasin semua, tapi nanti saya ambil contoh-contoh ya. Itu nanti itu isinya kata-kata Tuhan dan manusia terus terang itu hanya bisa Tuhan saja yang bisa menggenapi kata-kata itu tadi. Makanya Yesus itu disebut firman Allah karena ini kata-kata Allah ini hanya Yesus yang bisa melakukan. Nah, poin yang kedua ini ada firman, ada perkataan yang yang sifatnya atau maknanya ini bukan sekedar kata-kata, tetapi firman ini yang terjadi gitu. Sesuatu yang terjadi atau yang menjadikan firman. Lah ini kan Yesus tadi ya. Nah, ini yang kita lihat ayat ini, Saudara. Jadi saudara nanti kalau baca Alkitab, saudara tujuan saya bedakan nanti. Mana ketika kita melihat ini, jadi gini, saudara jangan terlalu ini ya. Jadi nanti kalau ada perkataan, Allah berbicara, berfirman itu sama sebenarnya. Memang bahasa, saudara kalau teliti bahasa aslinya, itu kadang-kadang ya enggak konsisten ya. Berbicara diterjemahkan berfirman. Seperti saya minggu lalu khotbah ereze ya, seperti yang kamu dengar gitu. Itu diterjemahkan apa? Kamu telah mendengar firman itu sebenarnya enggak ada kata firman itu perkataan ereze seperti yang kamu dengar gitu ya. Malah Yesus ngomong ya kai ego de lego humin. Malah itu Yesus yang berfirman. Jadi kayak enggak konsisten. Maaf ya, itu kan saya bukan mau mengkritik LAI ya, enggak. Cuman sebenarnya kalau firman itu diterapkan kepada logos ya terus saja gitu. Itu kayak menurut saya sama sebenarnya. Oke lah ya. Jadi malah Yesus berkata, padahal Yesus logos berfirman gitu loh ya. Seperti kalau orang para nabi lege, inilah firmannya, itu kan logos dari logos, lego.
Tapi itulah, tapi intinya gini, ketika Anda menemukan Allah berkata, Allah berfirman, Allah berbicara, pokoknya anggapan ada kata-kata yang keluar, itulah firman gitu ya. Tapi Anda bisa bedakan kata-kata yang adalah perkataan, ya, kata-kata, dan ada kata-kata yang suatu pribadi, ya, dan ini akan diwujudkan. Kita lihat Yesaya 55 ayat 11. Jadi ini pengantarnya dulu aja ya, pendalamannya minggu depan, ya, karena waktu nggak akan nutup. Tujuan saya supaya Anda bisa membedakan mana kata-kata yang adalah kata-kata itu sendiri dan kata-kata yang di dalamnya ada pribadi gitu loh. Ada yang hidup di dalam kata-kata itu. Ini lihat dari ayat ini. Demikianlah firman-Ku, ayat yang ini terkenal ya dan yang kita sering pelajari. Demikianlah firman-Ku. Yang apa, Saudaraku? Firman itu perkataan ya. Demikianlah perkataanku yang keluar darimu mulutku. Tadi kan juga perkataan yang keluar dari mulutku, apa tadi? Keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik ya, dari mulutku telah keluar kebenaran. Kebenaran itu apa? Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Perkataan yang tidak bisa tarik lagi. Sabdo pandito ratu yang kukatakan itu nanti jadi hukum, nanti kita akan lihat ya. Perkataan-perkataan yang tidak dapat ditarik. Dan ini firman yang keluar dari mulutku, perkataan yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Oke, di sini hampir sama. Dia tidak akan kembali dengan. Tapi yang ini, saudaraku, ia firman ini tadi, perkataan Tuhan ini tadi akan apa, saudaraku? Melaksanakan. Loh, berarti kan ada kata-kata nanti yang nanti akan saya tunjukkan jadi hukum, jadi perintah, jadi janji gitu ya. Tapi ada yang melaksanakan. Ini siapa? Yang dimaksud perkataan. Berarti ada dua jenis perkataan gitu, saudaraku. Ayo. Pelan-pelan nangkap ya, ada dua jenis perkataan. Perkataan yang adalah kata-kata, nanti jadi hukum, jadi janji, aku berjanji kepada Abraham, keturunanmu. Ini kan kata-kata yang berisi janji, nanti berisi perintah, berisi peringatan. Ada perkataan yang melaksanakan. Iya, ini siapa sih? Perkataan kan? Melaksanakan apa yang ku kehendaki. Jadi kan punya kehendak, perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan balik. Ini bukan bicara tidak hanya ditarik kembali. Perkataan ini akan melaksanakan yang ku kehendaki dan berhasil dan dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi perkataan ini disuruh, diutus gitu loh. Ini jawaban, ini kok ada yang jawab kemarin. Kenapa Yesus itu Allah kok diutus loh? Ini firman yang diutus, disuruh untuk melaksanakan. Ini ada satu ayat lagi. Ini sudah sering saya khotbahkan ya. Mazmur 147 ayat 15. Mazmur 147 ayat 15. Ia, Allah maksudnya saudaraku, menyampaikan apa? Perintahnya, logion sebenarnya. Ya, hampir sama dengan logos. Ke bumi, makanya nanti saudara nemu perintah apa tuh ya kadang logos, cuman untuk membedakan di bawah juga logos. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera apa saudaraku? Firman-Nya berlari. Nah, ini terjemahan memang. Jadi ya untuk menggambarkan ya. Tapi sebenarnya kalau dari bahasa aslinya saya sudah cek ya. Jadi segera ada dengan segera itu cepat ya. Taksos. Jadi cepat, firman-Nya itu logos, berlari itu drametai itu bertindak. Jadi istilahnya ketika Allah berfirman, perintah ini kan menyampaikan perkataan. Itu perkataannya ini segera bertindak gitu loh. Jadi cepat gitu loh. Nah, makanya ditafsirkan ini terjemahan sambil ditafsirkan berlari gitu loh. Saya kan baca kan heran ini. Kok firman berlari gitu loh ya. Ini kan seperti kiasan gitu loh. Sebetulnya maknanya ketika Mas juga melihat bahasa aslinya, dia sudah belajar Yunani juga. Ngapalin abjad aja, bukan 20, 24 itu. Kurang 4 ya. Itu apa namanya, waktu Tuhan berfirman, firman itu segera gitu. Cepat, bukan segera malahnya. Cepat gitu ya. Teksos itu seperti flash kilat, langsung gitu loh. Dikerjakan, bertindak. Gitu. Itu luar biasa lah. Nah, ini berarti kan ada pengertian firman itu yang suatu tindakan gitu, suatu pelaksanaan. Jadi ini kok bisa firman itu bertindak? Lah itu loh kita belajar.
Karena ini ada pribadi nanti itu loh. Di dalam perkataan Allah ini makanya gini. Ya ini enggak apa-apa dengerin dulu ya. Jadi kenapa Yesus ngomong gini? Aku di dalam Bapa. Coba. Bapa di dalam aku. Mumet kan. Ya apa kan? Sing bener endi sih? Ya loro-lorone bener gitu loh. Aku tapi gimana pengertiannya gitu loh. Dengan pengertian firman ini agak mudah dimengerti. Aku ini kita lihat Yesus sebagai firman ya. Jadi gini, kita bolak-balik ngomong Yesus firman itu ini adalah praeksistensi Tuhan Yesus sebelum turun ke dunia. Jadi sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia, dia pada mulanya adalah sang firman yang bersama dengan Allah gitu loh. Malah bukan cuma bersama, yang kita belajar proston theon yang ada. Itu ada itu. Ada in proston theon yang ada pada. Pros itu pada Allah. Jadi sebelum jadi manusia, kira-kira jadi gitu ya, supaya enggak bayangkan Tuhan Yesus yang waktu jadi manusia. Bukan, saya ngomong begini nih, Tuhan Yesus sebelum jadi manusia, dia inilah sebagai sang firman yang melaksanakan setiap perkataan Allah. Jadi gini saudaraku, waktu Allah berkata, sorry gini, Yesus ada di dalam Allah kan, aku di dalam Bapa maksud. Jadi firman itu sebelum keluar, ya kan, keluar dari mulutku, berarti sebelumnya di mana? Di dalam. Ini kan benar kan? Aku firman ada di dalam Bapa. Waktu keluar, ini saudara kan lihat, kenapa kok firman ini bisa kun fayakun, bisa bertindak dengan cepat. Bahkan coba Mazmur 30 harus hafal nih, 33 ayat 9. Ini kun fayakun ayatnya ini, saudaraku. Saudara Muslim nyebutnya kun fayakun, kalau di kita ini selain ayat tadi ya Mazmur 147, kalau Tuhan berfirman, firmannya cepat bertindak, dikerjakan gitu. Sebab ayat 9 1 2 3 sebab dia berfirman semuanya jadi. Dia beri perintah maka semuanya ada, cepat kan. Dia perintah jadi. Ya, dia berfirman jadi, dia beri perintah ada. Ini ayat atasnya bicara penciptaan. Cepat, ada yang melaksanakan gitu loh. Kenapa? Lah ini saudaraku. Karena waktu firman itu keluar, di dalam firman ini, Yesus ngomong, Bapa di dalam aku. Jadi Allah dan Bapa, Anak dan Bapa, Kristus dan Bapa, aku dan Bapa, kata Yesus adalah satu. Makanya saya tidak setuju kalau ada pendeta terlalu jauh menafsirkan. Ya puji Tuhan sekarang belajar Yunani, nanti ada exerkomai, dia tidak tahu kalau tidak salah, saya tidak sebut nama ya, exerkomai, waktu Yesus keluar itu kebayang ceritanya Hercules atau dewa-dewa Yunani gitu ya. Waktu keluar tuh bisa berontak, bisa ya itu ada ya juga tahu. Banyak dengar dia perbandingan-perbandingan. Ngaco menurut saya itu. Aku dan Bapa satu, tidak pernah terpisah. Waktu Yesus keluar, jangankan sebagai manusia, waktu firman itu keluar, di dalam firman ini ada Bapa. Makanya ada kuasa. Berarti Bapa di dalam aku. Ya kan? Coba ini kita lihat Yohanes 1 ayat 1, 2, 3, 4 ya. Saya banyak nih, makanya saya harus milih dulu. Saya kalau ngajarkan ini jadi kayak kelas teologi nanti. Kelengeran nanti. Yohanes 1 ya, ayat 1 sampai 4. 1 ini sudah kita sering dengar. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama, sebenarnya gini, kalau saudara tahu bahasa aslinya kan sudah saya katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah, sebenarnya gitu. Kehologos in, ada adalahnya. Seperti atas, enarke in itu adalah pokoknya. Enarke itu pada mulanya, in itu adalah, logos adalah sang firman. Saya sudah tunjukkan bahasa Jawanya kan pakai sang kan, loh saya enggak ngarang gitu ya. Sang sabdo namanya. Firman itu ya kehologos indo adalah proston theon adalah pros itu bukan bersama-sama sebenarnya. Ya, di sini ya,
yang lain terjemahkan bersama dengan, sama-samanya dihilangi samanya. Bersama dengan atau with bahasa Inggrisnya ya. Itu pros itu pada, at ya. Jadi firman itu adalah pada Allah gitu loh kira-kira. Adalah bersama dengan Allah. Bersamanya itu pros. Bahasa Inggrisnya at terjemahannya dari Yunani ke Inggris. At ya pada atau di. At itu bisa di juga kan artinya. Di, cuman kan enggak enak ngomong pada mulanya firman. Firman itu adalah di Allah. Oh, ya pada Allah dan firman itu adalah semua kan Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini menjelaskan firman itu. Yang kedua, wis nanti lain kali jelas. Yang kedua, sementara itu dulu. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ketiga, segala sesuatu jadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Firman. Firman itu apa? Perkataan. Perkataannya siapa? Allah. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan di dalam Dia, oleh Dia, oleh firman. Ayat 4 ini, Saudaraku, coba. Di dalam Dia. Nah, ini, Saudaraku. Dalam Dia ini apa, Saudaraku? Firman. Ada apa, Saudaraku? Ada hidup. Zoe, hidup. Sesuatu yang hidup itu berarti ada berpribadi. Pribadi itu bisa mikir, bisa merasakan, ya bisa sedih, bisa senang. Jadi pribadi itu seperti itu, Saudaraku. Ya, mumpung gini saya ngomong, ada ajaran agama yang saya tidak sebut lah ya. Intinya kan menolak Allah sebagai pribadi itu kan karena kok Allah seperti manusia gitu loh ya. Ya apalagi di Alkitab, Allah bisa nyesal, bisa seneng, bisa susah gitu ya. Ya itu menggambarkan karena gini, Saudaraku. Itu namanya antropomorfisme. Antropo itu manusia, morfisme itu bentuk. Allah dibentukkan, digambarkan seperti manusia. Kenapa? Karena ngomongnya sama manusia. Loh, bahasa manusia. Lah Anda kan bisa biar mengenal Allah gitu loh. Makanya ada firman Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus punya perasaan, saudara berbuat dosa, berbuat itu mendukakan loh. Jangan mendukakan Roh Kudus, sedih loh. Ini ciptaanku yang mau aku sempurna kok begini itu, saudara biar ngerti gitu loh. Ya. Allah pun bisa bersuka, saudaraku ya. Dia bisa rejoice. Ya toh, ketika melihat umatnya, dikatakan Alkitab kan kalau satu orang diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai. Malaikat bersorak-sorai. Saudara enggak pikir Allah juga ikut bersuka cita? Wow. Ini saudara. Sekarang gini, kalau pribadi kan terbatas ya, bisa susah. Gini, pengertiannya pribadi Allah itu adalah pribadi yang sempurna. Ya, sukacitanya sempurna. Contohnya kalau sukacita kita kan enggak sempurna. Ya kan, sukacita kita kan bisa hilang, bisa. Kalau Allah itu sukacitanya sempurna, tapi juga jangan salah, amarahnya itu juga sempurna. Amarahnya itu menghanguskan, api yang menghanguskan. Jadi bayangkan di dalam diri Allah itu ada seperti itu. Makanya amarah ada, dia api yang menghanguskan. Dia juga kasih itu mungkin sulit membayangkan ya. Di dalam diri Allah itu, tapi sempurna semua. Kalau kita marahnya marah enggak sempurna, saudaraku. Marahnya itu apa? Marahnya mungkin untuk kepentingan diri sendiri, marahnya untuk melampiaskan emosi. Allah kita, makanya marah yang suci, yang kudus. Lain kali kita akan belajar sifat Allah, saudaraku. Allah itu kan suci, kudus, saudaraku ya. Kasihnya suci, kadang kita ini cinta kita enggak kudus, enggak suci. Suci itu murni, pengertiannya banyak suci itu. Kudus itu artinya murni, ya. Kudus itu juga artinya tanpa campuran, ya sama ya, murni tanpa campuran ya. Dipisahkan ya, itu artinya banyak. Kudus itu artinya juga bobot, kualitas gitu ya saudara ya. Lah Allah itu kasihnya, cintanya suci, murni sama kita. Kita belum tentu suci murni. Kita sama Tuhan, cinta kita kalau ada kebutuhan, kalau ada keinginan, kalau ada harapan cari Tuhan. Aku mengasihi engkau. Tapi kalau lupa, kalau sudah kita sama pasangan kita pun atau sama orang kita baik, ya kebaikan kita pun
enggak tulus sering. Wah, setulus-tulusnya ngomong saya enggak percaya lah. Tetap ya manusia kan kita bersalah dalam banyak hal. Tapi ya kita pasti punya derajat lah ya. Maksudnya apa namanya ya kita akan dibawa dari hari semakin serupa. Ya mesti ada tingkatannya kan. Semakin hari semakin serupa. Ojo jeglek tambahan gitu ya. Ya kita belajar untuk tulus gitu ya. Kadang-kadang saya jujur, saya teliti diri sendiri. Kadang-kadang makanya saya ini maaf ya, dulu kan sering agak aktif ya nyari jiwa apa. Kadang-kadang saya merenungkan, saya ini nyari orang ini untuk apa? Nambah anggota gereja, ya nambah jemaat. Kadang-kadang saya koreksi ya. Nah, saya harus tulus untuk memberitakan firman, memberitakan Kristus, entah dia mau percaya mau. Jadi itu sampai mengkoreksi terus. Lah kita kan perlu seperti itu. Lah saudara koreksi diri enggak? Ya, aku apakah tulus melayani Tuhan? Apakah tulus aku? Ya itu koreksi. Kalau Tuhan enggak perlu koreksi, oh dia sudah waduh kesaduk. Allah kita apa saudaraku? Sempurna. Cintanya sempurna, kasihnya, pribadinya sempurna. Nah itu ya paham ya. Jadi untuk dalam dia ada hidup, ada pribadi. Inilah yang membuat apa namanya? Ini saya menunjukkan gini loh. Yang kedua ini makna pertama kan firman itu ada kata-kata. Ya, perkataan Allah keluar dari mulut Allah, tidak bisa ditarik kembali. Yang kedua, perkataan Allah ini yang dalam arti perkataan yang sebagai melaksanakan kehendak, yang kusuruhkan kepadanya, melakukan kehendakku. Sebagai pelaksana itu perkataan. Nah, Yesus ini sebenarnya dua-duanya ini yang pelaksana ya untuk menggenapi yang apa namanya? Perkataan yang disampaikan. Contoh ini supaya lebih jelas dikit ya. Ibrani. Kejadian 12. Kejadian 12 coba. Perkataan Tuhan kepada Abraham. Ini aja. Saya sebenarnya sudah nyatet tapi cari lama nanti. Kejadian 12 ayat 1 ya, mulai. Ada janji Tuhan kepada Abraham. Baca ya, 1, 2, 3. Berfirman Tuhan pada Abraham, pergi dari negerimu, sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan. Ini kan perkataan, ya. Perintah, ya kan? Apakah ini perkataan Yesus gitu? Bukan. Perkataan ini bukan langsung Yesus. Apakah ini melaksanakan? Kan belum, ini perintah gitu. Saudara, ngerti Mas? Tujuan saya ngajarkan ini, Mbak Mas saudara-saudara, supaya Anda bisa membedakan mana ini perkataan yang adalah kata-kata. Ini loh, saya tunjukkan benar kan ini kata-kata kan, isinya perintah, nanti janji segala macam. Dan yang satunya sebagai pribadi, ini belum ke situ gitu loh ya. Ini masih kata-kata. Yang kutunjukkan padamu, aku akan membuat engkau, supaya enggak bingung kayak masuk. Firman, menerima firman, bingung ya. Karena ini firman yang pribadi, ya mulai jelas ya. Ini firman yang adalah perkataan dari Allah. Jadi waktu firman jadi manusia, ini firman pelaksana ini jadi manusia, perkataan ini masih ada gitu loh. Jadi waktu Yesus keluar dari Allah, sebagai firman jadi manusia, melaksanakan, Allah masih bisa ngomong. Karena ini kata-kata masih ada. Tapi kata-kata yang melaksanakan udah keluar. Melaksanakan 33,5 tahun di dunia, karya keselamatan, kayu salib, segala macam lah. Menyatakan diri Allah. Itu ya nanti bisa diperdalam. Nah kalau dalam ini enggak entek-entek seumur hidup kita enggak akan pernah habis belajar. Cuman firman aja loh enggak habis-habis. Nanti saya harus tahu diri tak batasi di mana. Kelenger nanti Anda nanti. Aku akan membuat engkau jadi bangsa besar. Memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Terbukti kan? Oh, siapa? Ibrahim, saudara Muslim pun, itu bapak kami juga gitu. Dan kau akan jadi berkat, jadi bangsa yang besar. Abraham, ya toh. Tapi kalau diingat-ingat keturunan Abraham terutama kan Israel kan. Nah Israel bangsa, maaf cuma satu negara. Coba bangsa besar enggak gitu loh. Tapi nama masyhur oke, masih ya. Memberkati engkau masalah. Nah, nanti kita lihat ayat ketiga. Karena apa? Ini yang menyempurnakan ini plerosa ini siapa? Tuhan Yesus. Kita orang Kristen langsung Yesus, tapi nanti kita kasih dasarnya. Apa buktinya? Bahkan buktinya juga. Aku akan memberkati orang yang berkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Wah, ini harus diprotek Tuhan itu. Dan olehmu lah ini saudara masalahnya. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat olehmu. Saya tanya, olehmu semua bangsa. Waktu Abraham mati, olehmu ini siapa? Abraham. Namanya waktu itu masih Abraham. Abraham itu hanya punya sebidang tanah di Makpela.
untuk ngubur istrinya Sarah. Loh, itu baca saudara. Waktu mati, bahkan nanti itu ada pasal 12, saya buka panjang ya, 15, ada janji Tuhan pasal 12, 15, 17 itu banyak. Itu bahkan nanti bangsa menjadi raja bangsa-bangsa. Abraham mati loh, anaknya enggak jadi raja. Ishak, anaknya Abraham kan siapa? Ishak, Ismail. Ishak itu loh enggak jadi raja. Bahkan harus pindah juga, ngalami kayak bapaknya kelaparan. Ya pindah ke sana ke sini. Ngalami. Bahkan jangankan jadi berkat, untuk hidupnya sendiri aja loh susah. Loh berarti ini kan ini janji itu, tadi perintah, pergi, terus dikasih janji. Sudah terwujud belum? Kalau istilah tergenapi mungkin enggak apa ya tergenapi. Udah wujud belum? Yang diomongkan Tuhan ini, perkataan belum. Olehmu Abraham mati itu ya. Bagaimana menjadi berkat? Semua muka bumi, seluruh dunia. Loh waktu itu ya, kan waktu itu belum. Lah kita lihat penafsiran yang paling baik adalah para rasul. Galatia 3. Ayat 6 mulai 6. Atau enak ayat 5 aja lah. Makanya saya ini berusaha sedikit mungkin menafsirkan. Biarlah para rasul yang menafsirkan kitab suci ini. Jadi tinggal baca aja. Misalnya kalau belajar bahasa aslinya enak, tinggal sesuai gitu. Cuman mumet. Jadi bagaimana sekarang? Apakah iya Allah yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan kita, maksud jemaat ya, berlimpah-limpah, ini ngomong pada jemaat di Galati, dan yang melakukan mujizat-mujizat di antara kamu, berbuat, jadi Anda itu diberkati. Itu apakah karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada Injil? Ini Paulus sedang menjelaskan hukum Taurat dan iman, ya, anugerah karena iman. Karena apa? Ini menjelasnya di ayat 6. Dia masukkan ke Abraham. Bagaimana Abraham diberkati Tuhan. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai benaran. Ini ayat ini apa saudaraku? Itu ketika Abraham diajak Tuhan melihat lihatlah, ini lihat dulu ya. Jadi waktu Abraham itu diajak keluar, waktu itu belum punya anak, dijanjikan Tuhan, janji kan, kamu akan keturunanmu, janji olehmu semua bangsa, anak yang gak punya, udah tua lagi gitu. Terus diajak keluar, lihatlah bintang-bintang di langit. Seperti itulah nanti keturunanmu, sudah tua, sudah mati pucuk, pakai tongkat mungkin ya. Lihatlah pasir di laut, seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Yang luar biasa dikatakan, lalu percayalah Abraham. Loh, padahal Abraham secara ya ada firman Tuhan ngomong ya, secara dia tidak punya dasar untuk berharap secara fisik itu. Tapi dia tetap percaya. Lalu lah ayat selanjutnya, Allah memperhitungkan hal itu. Jadi diperhitungkan sama Tuhan. Itu sebagai iman, luar biasa loh. Tuhan kita hidup, saudaraku. Hidup. Dia nyata. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melihat untuk melimpahkan kekuatannya itu ya, his power pada orang-orang yang sungguh-sungguh berharap padanya. Ya, jadi cuma lihat bintang, lihat pasir, itu lihat bintang, lihat pasir, lihat janji Tuhan, dia lihat dirinya tua, istrinya tua. Dia tidak bersandar pada ini, gak punya uang, magian, gak punya teman, gak punya anak saya. Tahu lihat enggak ini? Oh no, gak cocok. Magang ini ya. Di Jakarta. Ya itulah saudara, enggak baru mulai ya dengan lingkungan yang baru, mungkin enggak ada teman, enggak ada. Saya harus kamu melihat ke depan jauh, ya, janji Tuhan, lihat rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan percaya, dan ternyata di situ Tuhan memperhitungkan. Maka Allah, siapa yang memperhitungkan? Allah buat perhitungan. Makanya saya senang di Mazmur ya, air mataku ditampung dalam kirbatnya. Setiap tetes air mata kita loh, itu ditampung dalam kirbat. Maksudnya diperhitungkan, tidak terbuang sia-sia. Itu luar biasa, saudara. Itu Allah kita hidup soalnya. Iman sebiji sesawi aja, kamu percaya gitu. Makanya ayo belajar, saudara. Ya.
Ini diperhitungkan oleh Allah. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman. Mereka itulah apa saudaraku? Anak-anak Abraham. Banyak enggak anaknya Abraham sekarang? Ayo, ngerti enggak ayat ini? Saya mau tanya, anaknya Abraham sopo wis yang dikenal? Mungkin anak ketura kan punya anak enggak dicatat, tapi lah saya enggak terlalu merhatiin. Anaknya Abraham yang paling dikenal siapa, Res? Ishak sama Ismail. Walah, Ishak sama Ismail berapa? 2 yang kita kenal. Mungkin ada istrinya kan apa siapa itu ya, ketura siapa itu ya. Ada itu kan punya anak lah. Mungkin paling banter 10 lah zaman dulu ya, 10. Apakah bisa memenuhi bumi, jadi berkat buat muka bumi? Jadi raja-raja belum terwujud ya. Tapi ketika ayat ini, karena Abraham ini percaya, Abraham jadi bapak orang percaya. Dan orang-orang yang percaya, hidup dari iman, mereka itulah anak-anaknya Abraham. Saudara anaknya Abraham bukan? Amin. Karena hidup oleh iman. Makanya orang Yahudi, orang Israel, kami anak Abraham. Gitu. Apalagi Tuhan Yesus dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Karena melalui Kristus. Nanti ini kita lihat. Dan tanpa Kristus tidak ada iman. Tidak bisa. Tanpa akulah jalan, kebenaran, hidup. Tanpa aku orang tidak sampai. Kita lihat selanjutnya. Jadi sekarang anaknya Abraham banyak atau enggak, saudaraku? Karena ada iman dulu maksudnya ya. Jadi digenapi karena iman. Dan 8, kitab suci yang sebelumnya, saya tidak nututnya. Mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Ya, jadi kitab suci ini sebelumnya. Jadi sifatnya firman Tuhan, kitab suci itu isinya apa sih, saudaraku? Perkataan Allah kan, perkataan Allah itu salah satu sifatnya selain kekal, teguh. Itu belajar gini tidak habis-habis. Kekal, teguh ini juga bernuansa jauh ke depan, nubuatan. Jadi sebelumnya mengetahui kitab suci ini sebenarnya sudah tahu, makanya sudah ditulis bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Maksudnya orang-orang Yahudi itu kan ada karena hukum Taurat juga. Mereka ada sebagai keturunan dari Yakub, Israel, jadi sampai hancur semua, jadi tinggal suku Yehuda dari Daud itu ya. Singkat cerita mereka kebanggaan mereka hukum Taurat yang mengikat mereka perjanjian dengan Tuhan, Yahweh. Tapi kitab suci ini sebelumnya yang tahu bahwa Allah juga membenarkan orang yang di luar Yahudi, di luar ini maksudnya gini, Yahudi ini adalah anak-anaknya Abraham secara jasmani. Makanya Yesus juga lahir secara jasmani dari orang Yahudi. Tetapi kitab suci ini sebenarnya tahu bahwa nanti Allah juga akan membenarkan orang-orang bukan Yahudi, bukan keturunan Abraham langsung, bukan orang-orang yang ngerti Taurat langsung, itu karena apa? Iman. Karena apa, saudaraku? Iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil, saudaraku, ya apa? Orang ngertinya, nah ini bedanya. Kan enggak ngerti. Ya toh, itu apa namanya? Musa nerima hukum Taurat ya. Daud nerima Sabur, Mazmur, padahal enggak pernah, enggak gitu. Saudara tahu enggak, Mazmur itu kan Tehillim ya. Bahasa Yunaninya Psalm, lupa saya, Psalm. Ya jadi bahasa Inggris Psalm itu ya. Itu isinya itu bukan cuma Daud. Ada Salomo, Mazmurnya Musa, nyanyiannya Musa. Saudara ya. Lah Injil itu katanya diterima Yesus. Yesus itu bukan terima Injil. Yesus adalah Injil itu sendiri gitu loh. Dan kitab suci ya telah terlebih dahulu memberitakan Injil. Allah memberitakan Injil, Allah membenarkan orang bukan Yahudi terlebih dahulu, kitab sucinya mencatat ya, mengetahui, menjelaskan itu, bahwa terlebih dahulu memberitakan Injil kepada siapa? Abraham. Apa berita Injilnya? 1, 2, 3. Olehmu semua bangsa akan diberkati. Olehmu, Abraham. Ini Injil. Injil itu artinya apa? Kabar baik. Singkat cerita gini, kita enggak usah buka terlalu banyak nih. Itu ada banyak gini. Kenapa kebenaran itu karena iman? Bukan karena hukum Taurat.
Ada penjelasan di ayat yang lain ya, nanti panjang bukanya. Saya mau tanya, hukum Taurat sama Abraham ini duluan mana? Janji Tuhan kepada Abraham, maka diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena Abraham percaya, beriman, maka dibenarkan. Lah, hukum Taurat itu ada pada zaman Abraham, sebelum Abraham atau sesudah Abraham. Ini kok mumetnya begini? Sesudah Abraham. Hukum Taurat itu datang zamannya siapa? Musa. Itu 430 tahun setelah Abraham. Ya enggak usah diapalin, itu ada ya. Memang setelah Abraham, Ishak, Yakub Israel, terus zamannya Yusuf itu dibawa ke Mesir, ke perbudakan, zamannya Musa dibawa ke Lut 430 tahun. Sekitar 4 generasi, dan disitulah hukum Taurat turun. Makanya orang itu dibenarkan bukan karena hukum Taurat. Orang dibenarkan karena percaya pemberitaan Injil. Abraham menerima Injil olehmu. Injil itu artinya kabar baik. Akan diberkati ketika terima Injil. Janji Tuhan. Kabar baik dari Tuhan. Percaya Abraham. Dan itu dibenarkan. Itu loh maksudnya. Gitu ya. Wah, harus dijelaskan. Terus 9, 1, 2, 3. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Anda anak-anak Abraham, Anda percaya diberkati bersama Abraham. Berkat Abraham itu luar biasa, saudaraku. Raja-raja aja kalah ya ceritanya itu. Kalah berkatnya, tentaranya aja kalah. Ada ceritanya, baca kisahnya Abraham, saudaraku ya. 1, 2, 3, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ya, saya katakan tadi, sebab ada tertulis, ini di dalam hukum Taurat, 1, 2, 3, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jujur, banyak terkutuknya apa diberkati kan? Kalau setia diberkati. Yang tidak setia banyak berkatnya apa banyak kutuknya? Kutuk Pak, kutuk bahasa Jawa itu ikan ya, bukan. Bayangkan saudara, hukum Taurat itu kalau diterapkan benar buyar. Loh, zaman Allah ada waktu itu saudara, nanti saya sempat tunjukkan, Allah itu ingat ada janjinya, perkataan tidak bisa ditarik. Ini bangsa pilihanku. Ya, ini umat perjanjianku, ini sampai cerita Hosea itu menggambarkan ya kesetiaan Tuhan itu. Sampai Hosea suruh menikahin perempuan nakal, meninggalkan, suruh cari kawini lagi. Wah, orang aneh nabi itu kok, yang lalu kan tidak percaya nabi itu orang suci kok. Kok nikahi orang perempuan sundal gitu. Tuhan ngomong, inilah lambang atau gambaran betapa aku mencintai ya orang Israel, walaupun tidak setia, ya Tuhan tetap setia. Wah, luar biasa ya. Dan terkutuklah orang tidak setia. Dan 11 dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena apa? Ada firman Tuhan ngomong di Perjanjian Lama juga nih, Habakuk ini ya. 2 ayat 4. Di situ dikatakan apa? Dicoplik oleh Rasul Paulus, orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau Anda mau dibenarkan Tuhan bukan berdasarkan perbuatan maksudnya. Iman dulu. Maaf, saya minum dulu ya. Iman dulu, perbuatan ngikuti. Banyak orang keliru. Menekankan perbuatannya dulu, kok gak bisa-bisa. Ya kamu belum ada iman. Iman yang benar kepada Yesus. Enggak bawa permen ya. Ada yang permen pedas? Saya biasanya bawa. Sorry, agak gatel dikit. Untung cari-cari ini apa ada ini. Ya, jadi tetapi dasar berapa? 12. Tidak ada orang yang dibenarkan. Tidak, mana 11 ya, bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Waduh Mbak Mul. Wakai. Banyak. Kok macam-macam ini? Oh, ini ada yang tolak angin, enaknya. Sip. Yang lainnya saya bawa juga. Terima kasih ya jemaat.
Ini urunan ini apa? Saweran ini apa? Permennya nih. Bentar ya saudara ya. Maaf. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, lagi selesai ini. Karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar hidup oleh iman. Tadi kita belajar di awal. Makanya saya ini sebenarnya sedang menggabungkan ngajarin teologis supaya dasar-dasar pengetahuan Alkitab plus praktek hidup sehari-hari, agak gampang juga. Tadi kita belajar bahwa orang sempurna itu dari perkataan. 2 Korintus 4 ayat 4 enggak salah ya. Aku nek keliru searching aja. 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus. Oh, sorry. Bukan ya. Jadi karena aku percaya, maka aku berkata-kata itu loh. Berapa itu? 2 Korintus itu. Pun pasalin. Enggak usah wis. Enggak siapin. Itu ada. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Ayatnya ngomong gitu, saudaraku. Ya. Jadi karena kita percaya, kita ngomong. Jadi mulai dari percaya dulu, kalau ya, terus diperkatakan, ayat senenganmu lho, Lin. Saya daripada searching di sini kelamaan nanti. Aku berkata-kata, ya. 10 mungkin kayaknya, 2 Korintus 10 ayat 4. Ayatnya 4 sih ingat saya. Jadi waktu kita percaya dulu, orang benar hidup oleh iman, terus bukan ya. Terus diomongkan. Berapa? Oh, ayatnya yang salah. 4 ayat 2 Korintus 4 ayat 13. 12 atau 13? 13. Wah, bener ini. Makasih Mbak Septi. Oh, jemaat sini pinter Alkitab semua, saudara. Amin. Namun karena kami memiliki roh iman, ya toh. Pertama iman dulu yang sama, karena punya iman kan, kita memiliki apa? Iman, dan iman itu roh ternyata, spirit. Makanya enggak bisa di otak. Ya otak itu pikiran enggak mudeng, enggak ngerti. Abraham keluar dari sana negerimu. Abraham itu orang kaya loh, saudara. Itu di Ur Kasdim itu ditemukan itu rumah, makanya dia waktu pergi bawa pembantu-pembantunya itu ya 430 orang. Bayangkan, rumah isinya 430-an orang itu belum sama keluarganya yang lain, saudaraku. Gede apa enggak, saudaraku? Rumah saya aja isi orang segitu ya. Ini 430 orang kaya, itu di penggalian arkeologi ketemu. Dia disuruh keluar dari zona nyaman. Pergilah dari sana keluargamu ke negeri yang akan tunjuk. Sampai di negeri sana kelaparan terjadi. Itu kalau bukan orang beriman enggak sanggup. Itu roh iman, otak enggak bisa mikir. Karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada yang tertulis, aku percaya dulu. Yang duluan apa? Percaya, tetap sebab itu aku baru ngomong. Kalau Allah kan enggak perlu percaya, wong Allah itu sumbernya iman. Dia ngomong sempurna perkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Makanya orang apa yang keluar dari mulut keluar dari hati. Kelihatan dari mulutmu apa yang kamu omongkan. Kalau kamu orang beriman, omongannya positif. Dan dari situlah baru perbuatan. Ya, kita kembali ya. Orang benar hidup oleh iman. Tapi bukan berarti tanpa perbuatan. Ngomong diimani dulu, dikatakan, maksudnya jadi prinsip hidupnya, dilakukan gitu. Ayat 12. Tetapi, Galatia tadi ya, kembali ke Galatia 3:12 terakhir nanti. Tetapi, dasar hukum Taurat bukanlah iman dasarnya. Melainkan siapa yang melakukannya akan apa? Hidup olehnya. Jadi yang kamu sanggup enggak melakukan? Kalau melakukan hidup. Makanya firman Tuhan itu kan memberikan hidup dari sini, hidup atau kutuk. Kalau kamu setia melakukan perkataanku ini, perintah, larangan, segala macam ya, tuntunan hidup. Kalau enggak ya binasa. Makanya firman itu kan Yesus yang beri hidup sebagai firman. Firman Allah yang berikan hidup yang melakukannya. 13. Nah, inilah Yesus datang. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa, saudaraku? Menjadi kutuk. Ini penafsiran bukan saya, penafsirannya Rasul Paulus. Kenapa Yesus jadi kutuk karena kita? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Makanya Yesus kenapa disalib? Salah satu jawabannya gini, supaya dia mati secara terkutuk. Kenapa supaya mati terkutuk? Supaya dapat menebus kutuk hukum Taurat yang mengancam orang beriman ini tadi, orang yang mau percaya. 14, terakhir 1, 2, 3.
Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat ini itu apa? Mati di kayu salib dengan terkutuk, yang menebus dengan cara terkutuk, menebus kutuk yang ditimpakan kepada manusia yang di bawah ancaman hukum Taurat. Tadi hukum Taurat itu gini, dilema, saudara. Ini hukum yang suci, yang kudus, yang baik. Tapi manusia ini enggak suci, enggak kudus, enggak baik. Sehingga hukum Taurat yang maksudnya baik ini menjadi ancaman. Kamu harus suci kudus, kalau enggak binasa. Karena Allah itu kudus, makanya Allah itu berkali-kali jangan dekat. Nanti kamu akan dilanda kekudusanku di Gunung Sinai itu loh. Enggak bisa. Musa aja harus di kaki di gunung tapi enggak bisa lihat Tuhan, dengar suaranya aja karena terlalu suci. Makanya ini hukum Taurat yang nanti banyak kok pelajaran tentang hukum Taurat nanti lain kali gitu. Dan anugerah itu harusnya yang baik menjadi justru ancaman. Tapi Yesus membuat ini dengan mati terkutuk gantung di kayu salib supaya 1, 2, 3 di dalam dia ini siapa? Tuhan Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain ya saudara kita nih, wong Jawa, duduk wong Yahudi, turunannya Abraham. Dan terbukti kan orang Yahudi luar biasa enggak? Kita bukan Yahudisme lah ya. Pinter-pinter Einstein siapa itu ya. Pokoknya orang paling kaya dulu sempat krisis ekonomi itu gara-gara George Soros itu orang Yahudi itu cuman ngambil enggak tahu uang nganu pasar saham goncang dunia rusak. George Soros itu ya. Wah pokoknya ya memang bangsa pilihan mau apa saudaraku ya. Makanya sampai orang suku Arya itu siapa Hitler itu iri kan, kami suku yang terhebat ini primordial bukan agama itu kesukuan ya, padahal menghancurkan orang Yahudi. Toh akhirnya Hitler juga kan Kristen ini, Protestan diserang juga kan sama negara-negara Barat juga kan. Ini bukan masalah agama, masalah kesukuan. Merasa sebagai bangsa yang paling hebat. Nggak terima bangsa Yahudi, tapi ya tetap tumbang. Bangsa Yahudi sampai di Holocaust apa itu ya, dibasmi tetap ada sampai sekarang. Ini karena Tuhan itu setia gitu loh saudara. Makanya percuma mau benci orang Yahudi, mau mengambil itu udah nggak mungkin. Ya karena Tuhan setia pada janjinya. Nanti ayatnya minggu depan kita akan terus belajar. Tapi berkat Abraham ini dibuat dengan cara Yesus mati kayu salib dengan terkutuk supaya berkat Abraham ya sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk saudara dan saya yang di luar bangsa pilihan yang dalam arti secara jasmani ini ya. Sehingga oleh iman, nah tadi kan oleh iman kita jadi anak-anaknya Abraham. Lagu sekolah minggu kan makanya Bapak Abraham memiliki banyak. Itu ada karena ini ayatnya Mbak Dino ya, guru sekolah minggu. Banyak. Nanti waktu nyanyi lagu ini itu kok apa toh lagunya Bu Guru sekolah minggu. Tunjukno iki lho cerita. Kon bayang ini mumpet ndas balik ya. Arek cilik, hukum Taurat kutu ngiler tinggal turu malan. Makanya jadi guru sekolah minggu ndak gampang kok. Cari bahasa yang gampang lah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, engkau anaknya itu. Saya juga, kita semua anaknya. Mari puji itu, ucap syukur jadi anaknya Abraham gitu loh. Karena diberkati kan bangsa. Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Jadi ya, dia barang siapa memberkati kamu akan diberkati. Mengutuk kamu akan dikutuk. Saudara kalau jadi anaknya Abraham, orang mau ngutuk Anda, enggak usah takut. Disantet, balik sendiri. Gitu. Orang yang mengutuk kamu akan dikutuk. Itu terjadi zamannya Bileam kan, ngutuk malah kena sendiri. Kalau orang berkati kamu, juga akan diberkati. Luar biasa loh anak Abraham. Mas juga pasti diberkati ya. Berkati anak Abraham ini. Utangku akhirnya Mas juga rek. Stadion investor rek di Anglo, gak jombalin. Berkati Mas juga ya, amin. Ayo berkati sini. Kalau pendeta berkat ngono-ngono. Nah, justru Anda juga anaknya Abraham, saya juga mau belajar memberkati Anda. Amin. Kalau memberkati Anda juga diberkati. Benar, Saudara. Itu anak Abraham sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Anak-anak Abraham, amin. Anda menjadi anak-anak Abraham. Ini khotbahnya judulnya anak Abraham nanti. Ya saya menggabungkan inilah dengan pengajaran tentang firman-nya ada 2 firman. Perkataan yang isinya janji, perintah dari Tuhan. Dan yang kedua, yang melaksanakan. Yang kedua ini perkataan yang ada hidupnya. Ada pribadinya. Maksudnya.
ya, yang melaksanakan apa yang dikatakan segera terjadi. Ya, apa yang Tuhan janjikan pasti tergenapi dalam hidupmu. Amin. Mari kita kembali. Lagu mau meneh ya. Ini soalnya anak saya main musik disetel meneh. HP ini entek kapan anak saya yang main keyboard magang di Cikarang ya, Albi Farma, Mas Immanuel ya, tadi kita ngomong di awal kehilangan ini calon mertua ya, karena sakit kemarin meninggal ya, panggil Tuhan, tapi kita udah baca firman Tuhan, Tuhan itu setia, bukan hanya saat kita hidup, saat di dunia orang mati pun Tuhan, Mbak Nik, juga bersama kita, amin, ya puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sambil kita sebelum akhir ibadah kita. Immanuel, Allah bersama kita, Allah memberkati kita, Allah di tengah-tengah kita untuk memberkati, memberi kekuatan, menguatkan kita, meneguhkan firman-Nya, janjinya. Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Tuhan tetap setia, saudaraku. Setia Kau Dia menyinari. Firman Allah itu adalah terang. Terang bagi jalan kita, penuntun hidup kita. Kuatkan. Amin. Yes. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sembah Dia, datang pada Dia, Dia Bapakmu. Haleluya. Aku datang untuk menyembah, kita ngucap syukur. Kau yang bertahta, Dia panggil kita datang kepadanya, masuk dalam rencananya, untuk diberkati bersama-sama Abraham, orang benar itu, bapak orang beriman itu. Haleluya. Kau kuatkan, aku bertahan. Yes Lord. Amin. Tetap bertahan. Pegang imanmu, pegang janji Tuhan dalam kesesakan apapun. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dan amin. Ku kan bertahan, ku berharap, bahkan saat ku sesat, terbukti kesetiaan Tuhan. Oh, amin. Engkau Allah Immanuel. Mari sambil kita angkat tangan kita, katakan Immanuel. Di bahasa Ibrani artinya Allah tinggal di tengah-tengah kita, Allah bersama kita, Allah diam di dalam kita, berdiam di tengah umat-Nya, beri kekuatan, berikan pengharapan buat kita semua. Immanuel, Immanuel, God be with me. Oh Immanuel, haleluya. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Haleluya. Aku berseru memanggil nama-Mu.
Terima kasih Tuhan. Perkataanmu tidak pernah ditarik kembali. Perkataanmu teguh, kekal, setia janjimu. Haleluya. Kau kuatkan. Amin. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Yes, Lord. Oh, kau kuatkan, bukan bertahan, berharap dalam kesesakan. Oh, kesetiaanmu, Engkau Allah Immanuel. Oh, Yaralamasik Kiralamaso, Kiralamaralamasik Kiralamalama. Engkau Allah Immanuel. Dia bukan Allah yang jauh. Allah yang jauh jadi dekat. Karena Kristus menyatakan Allah itu kepada kita. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah. Hanya melalui aku. Dan karena Anda percaya kepada Yesus, Allah jadi dekat. Anda jadi anak-anaknya, bahkan memanggilnya Bapa. Anda diberkati bersama-sama Abraham, bapak orang beriman itu. Seharusnya dikutuk. Karena kita banyak kesalahan. Banyak dosa. Karena terkutuklah orang yang tidak setia melakukan perintah Tuhan, perkataan Tuhan. Dan kita banyak tidak setia. Saya ngajarkan ini supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Dia setia, saudara. Dia setia. Melalui Kristus yang terkutuk, digantung di kayu salib. Supaya kutuk hukum Taurat, di ayat yang lain dikatakan, supaya kutuk hukum Taurat itu dipakukan di kayu salib, dihancurkan. Sehingga kita tidak lagi di bawah kutuk. Tapi Anda adalah orang-orang yang diberkati, saudara. Bersama Abraham. Jadi anak-anak Abraham, orang yang diberkati. Yang memberkati engkau akan diberkati. Yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tuhan menyertaimu, Tuhan melindungimu. Tuhan bersamamu, Immanuel. Mari kita sebelum tinggalkan tempat ini, terima berkat. Berkat Abraham. Segala berkat yang tersimpan di sorga bagi kamu, kata Tuhan. Dan Tuhan sudah sediakan. Terima perlindungannya, terima penyertaannya, terima kekuatannya, terima kuasanya. Haleluya. Apa yang kau katakan akan terjadi. Tuhan berkati perkataanmu. Hai orang-orang beriman, aku percaya karena itu aku berkata-kata. Apa yang kau katakan? Karena Allah itu Bapakmu. Apa yang dikatakan terjadi. Segera terjadi. Demikian juga dengan engkau. Kau berdoa. Itu kata-kata. Engkau berharap. Kau punya keinginan. Kau berdoa, berkata. Tuhan pernah berjanji apa yang kau katakan di hadapanku. Aku akan lakukan itu bagimu. Mulai belajar. Orang beriman belajar dari kata-katanya. Kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Kata-kata firman. Keluarkan kata-katanya Allah. Yang ada dalam Alkitab suci yang kau belajar. Ucapkan. Dan terjadi. Segera terjadi. Segera bertindak firman itu. Karena ada Yesus yang menjamin kita semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua.